Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya ini nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Selanjutnya selawat serta salam lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mengajak hadirin yang mulia untuk sama-sama mendoakan Imam Besar Masjid Al-Taufik Bapak Ustaz Junaidi yang saat ini dalam kondisi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan selalu istiqomah untuk memberikan kita semuanya nasihat-nasihat. Selanjutnya kami hormati, kami muliakan Imam Ustaz Wahab dan juga Ketua DKM beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan jemaah salat Isya yang sama-sama mengharapkan diri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja dari kita ini, baik yang berbicara, yang mendengarkan, yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, semua pengen hidupnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua Pak, orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, semua dari kita ini pengen bahagia. Bahagia di dunia, sukses di dunia, selamat di dunia, begitu juga di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan manusianya, hadirin yang mulia, bagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan baik. Bukan cuma di dunia saja, di akhirat pun sama halnya. Sering kita dengarkan kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana Sayyidina Bilal ini, hadirin yang mulia, seorang budak. Jangankan harta, dirinya pun Sayyidina Bilal ini tidak punya. Kenapa hadirin yang mulia? Beliau ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi karena Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, hadirin yang mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga saat ini aku mendengar terompang nasihat?" Jadi Sayyidina Bilal ini, hadirin yang mulia, masih ada di dunia, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendengarkan terompangnya sandalnya di sini. Ini berkat ketaatan Sayyidina Bilal kepada Allah dan Rasul. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu dibimbing, dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Bagaimana iman para sahabat ini, termasuk Sayyidina Bilal ini, hanya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, hadirin yang mulia, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala
Barang siapa yang mati hadirin yang mulia, dia yakin tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirin yang mulia membina, mengajari para sahabat ini hadirin yang mulia. Yang pertama adalah iman. Bagaimana yakinnya para sahabat ini hadirin yang mulia? Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Semua makhluk ini hadirin yang mulia, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah saja hadirin yang mulia. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu waktu disiksa hadirin yang mulia, di tengah terik matahari, di atas padang pasir, di atas tubuhnya, di atas dadanya diletakkan batu yang besar. Tapi keyakinan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sejengkal pun tidak bergeser dari ini. Ahad, la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya iman. Maka para sahabat belajar ini untuk atas ini. Bahkan begitu mulianya ini kalimat la ilaha illallah. Seandainya kalimat ini diletakkan di salah satu timbangan hadirin yang mulia, dan timbangan yang lain ini diletakkan yang namanya bumi 7 lapis, langit 7 lapis, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Bahkan hadirin yang mulia, sekecil-kecil iman ini hadirin yang mulia, Allah akan berikan satu ganjaran. Apa hadirin yang mulia? Akan dibangunkan satu istana di surga yang luasnya 10 kali. Inilah pentingnya iman hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendapatkan ini iman dengan penuh pengorbanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perkebunan, meninggalkan perdagangan, hanya untuk mendapatkan kalimat iman ini hadirin yang mulia. Bagaimana sahabat ini hadirin yang mulia memasukkan yakin dalam hati bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dalam hati para sahabat radhiyallahu. Maka pentingnya perkara ini hadirin yang mulia, sahabat semuanya berjuang, berkorban untuk kalimat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat radhiyallahu bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan ini kalimat hadirin yang mulia. Karena kalimat ini hadirin yang mulia yang akan menyelamatkan. Alhamdulillah, kami semuanya ini di Masjid At-Taufik setiap Sabtu malam ada usaha, ada kerja untuk belajar berkorban menyampaikan ini kalimat yang mulia, kalimat yang agung. Setiap hari Sabtu malam pada maghrib kita belajar berkeliling, datang dari rumah ke rumah, jumpa kepada saudara muslim kita. Apa yang disampaikan hadirin yang mulia cuma 4 saja. Tidak mengajak kepada satu partai, tidak mengajak kepada satu organisasi, tidak hadirin yang mulia, tapi hanya mengajak kepada Allah dan Rasul. Berkelilingnya kita ini hadirin yang mulia, yang disampaikan oleh mutakalim ataupun juru bicara 4 hal. Yang pertama hadirin yang mulia, ta'aruf, perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang mulia, yang disampaikan ini kalau kita bersilaturahim setiap Sabtu malam adalah ta'aruf, satukan hati kita bahwa sesama muslim ini bersaudara, tidak satu bapa, tidak satu ibu, tapi disatukan dengan kalimat yang mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga hadirin yang mulia, setiap Sabtu malam ini kita jumpa saudara muslim
menyampaikan ini tadi, menyampaikan pentingnya kampung akhirat, bahwa siapa saja dari kita ini pasti akan mati. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umat ini pendek, rata-rata 60-70 tahun. Bahkan hadirin yang mulia, ada tidak sampai 60-70 tahun baru lahir meninggal, menginjak dewasa meninggal. Inilah hadirin yang mulia, kita sampaikan tadi ini, mengingatkan kepada kampung akhirat. Karena mati kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dari kita ini pasti akan mengalami kematian. Mati ini tidak akan kita bawa apa-apa. Pangkat kita yang tinggi, masya Allah, ini kita akan tinggalkan. Harta kita hadirin yang mulia, kendaraan kita, rumah kita, bahkan istri kita yang cantik-cantik, anak-anak kita yang lucu-lucu pun kita akan tinggalkan. Yang kita bawa dalam kubur ini hadirin yang mulia cuma satu. Apa itu hadirin yang mulia? Iman dan takwa. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang disampaikan pada saat kita berjaulah ataupun berkeliling bersilaturahim adalah tazkir, kita mengajak dengan penuh kasih sayang, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak masuk ke masjid, sampaikan fadilah-fadilah, keuntungan orang yang berjalan melangkahkan kakinya ke masjid. Setiap satu langkah Allah Subhanahu wa taala angkat satu derajat, satu langkah berikutnya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya, satu langkahnya lagi Allah tuliskan satu kebaikan. Inilah 4 poin yang kita sampaikan pada saat kita berkunjung dalam program silaturahim Jaulah Setiap Satu Malam. Ini salah satu proses belajar kita hadirin yang mulia, untuk mengorbankan waktu diri kita hanya untuk perkembangannya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang mulia, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bocoran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin. Maukah aku tunjukkan satu pengorbanan, perdagangan yang tidak pernah merugi, taat kepada Allah dan Rasulnya, keluar di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, ya, keluar di jalan Allah dengan diri kita dan harta kita hadirin yang mulia. Alhamdulillah, insyaallah nanti tanggal 8, 9, 10, 11 Februari 2024 ini pas hari libur, Pak. Maka kita ini nanti satu rombongan dari Masjid At-Taufik, mungkin sekitar 4 mobil akan belajar, ya. Karena satu hari sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, mohon izin ya Rasulullah, izinkan saya bertamasya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tamasyanya umatku itu adalah turut fisabilillah. Nah, maka insyaallah nanti tanggal 8 ini tanggal merah, tanggal libur nasional itu hari Isra Mi'raj, tanggal 9-nya pun sama, Jumat pun tanggal merah. Insyaallah kami satu rombongan ini akan belajar bertamasya, tamasyanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, turut fisabilillah nanti insyaallah di Subang, di daerah sekitar Ciater, ya, selama 3 hari. Itu kami mengajak tuan-tuan, ya, kalau tidak sempat 3 hari tidak apa-apa 2 hari. Nanti kalau tidak bisa 2 hari, 1 hari pun boleh. Nanti kita akan berangkat dari sini hari Kamis pagi, ya, pagi kita akan berangkat mungkin sekitar jam 9. Nanti sebelum kita berangkat kita akan adakan sampaikan ada syafwa bagaimana ada perjalanan. Ini semuanya sunnah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahyatna jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasul, maka dia mencintai. Dan barang siapa yang mencintai kata Rasul, maka dia akan bersama di surga. Alhamdulillah, nanti insyaallah sekali lagi kami mengajak kepada bapak-bapak yang tidak ada keperluan mendesak, sama-sama kita belajar, ya, berkorban, meluangkan waktu kita, belajar meninggalkan istri kita. Karena pasti kita akan meninggalkan istri kita ataupun sebaliknya.
istri kita yang meninggalkan kita. Kita belajar untuk meninggalkan anak-anak kita. Karena pasti anak-anak kita pun kita akan tinggalkan, ataupun anak-anak kita yang meninggalkan kita. Kita belajar meninggalkan pekerjaan kita, bisnis kita, perdagangan kita. Karena pasti Pak, kita pun akan meninggalkan perdagangan kita, perniagaan kita, perkebunan kita. Maka itu kita belajar berkorban. Bagaimana yang sudah dilaksanakan, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang sudah disampaikan untuk ummatil muslimat dinas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampaikan kata ulama ini sebaik-baiknya zaman ini dari sahabat itu. Maka kita belajar ini untuk berkorban sesuai yang dikorbankan oleh para sahabat. Nanti tuan-tuan yang ada niat bisa menghubungi Bang Biji ataupun Pak Adiko, Pak Setiawan, silahkan daftar nama. Kalau nggak bisa 3 hari Pak, 1 hari pun misalnya semua bersedia Pak ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya mungkin karena kebodohan saya. Sama-sama kita tutup dengan para majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.